Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di perkuliahan pada sesi kelima di LabVIEW ini. Kali ini kita akan bicarakan tentang state machine. Jadi state machine itu adalah standar pendekatan saat kita membuat aplikasi yang besar biasanya, di mana aplikasi itu membutuhkan arsitektur pemrograman yang memiliki ciri-ciri, yaitu programnya itu perlu mengubah urutan ya. Jadi atau mengubah yang disebut dengan keadaan atau urutan keadaan bergantung pada keadaan tertentu. Lalu program itu harus seringkali mengulangi kasus tertentu secara beruntun atau berurutan daripada kasus lainnya, dan aplikasi yang memiliki urutan kasus jika dijalankan pada kondisi tertentu saja ya, atau suatu kondisi terpenuhi. Jadi kita ambil contoh dari state diagram yang umumnya digunakan itu seringkali kalau kita melihat state diagram seperti ini, mungkin Anda akan teringat suatu konsep, yaitu vending machine ya. Jadi di vending machine itu biasanya kita melihat sebuah mesin dengan item ya. Jadi begitu kita masukkan koin atau kita masukkan uang, si vending machine itu akan mengeluarkan uang ya, mengeluarkan barang ya, apakah itu minuman, makanan atau sejenisnya. Kita berawal dari awal ya. Sebelum kita mengutak-atik mesin itu, yang kita lihat di display atau kita lihat di vending machine tersebut, atau layarnya, atau entah itu seperti LCD ataukah itu berbentuk 7 segment display ya. Pasti mungkin kita akan melihat ya insert change ya, atau masukkan koin atau masukkan uang. Itu yang pertama kita lihat. Begitu kita masukkan koin ya, jadi kalau kita lihat di vending machine itu inputnya itu adalah ya coin slot ya. Coin slot yang di dalamnya itu ada perangkat elektronik yang bisa mengidentifikasi apakah itu koin beneran atau koin mainan gitu ya. Jadi dia akan memeriksa ukuran koin, lalu berat koin gitu ya, dan itu sistem yang berdiri sendiri gitu ya. Yang outputnya yang diinputkan ke komputer itu paling cuma signaling dari sistem koinnya itu untuk mengatakan oh ini koin valid atau koin tidak valid ya, high atau low gitu ya, on atau off. Ya, jadi atau mengidentifikasi apakah koin yang masuk itu adalah koin 100 atau koin 1000 gitu ya, atau koin 10.000 atau uang 10.000 gitu ya. Jadi dia akan memberikan signaling yang spesifik ke komputer. Dalam hal ini kita contohkan adalah misalkan kita cuma memiliki sistem vending machine yang hanya menerima nikel atau dime ya. Nikel itu 5 sen, dime itu 10 sen. Kalau kita masukkan nikel yang tadinya statusnya dari insert change atau state-nya itu adalah insert change, dia akan berubah menjadi 5 sen ya. Karena dia dapat masukkan nikel satu koin. Koin berikutnya yang dimasukkan itu adalah nikel juga. Jika dia memasukkan nikel, dia masukkan dime, atau jadi kemungkinannya bisa dari insert change itu Anda memasukkan nikel atau Anda memasukkan dime ya. Atau tidak ada sama sekali ya, tidak sama sekali atau default. Ya, jadi saat default ada loopback gitu di situ. Jadi pada saat kondisi default
atau kondisi tidak ada aksi sama sekali, dia akan tetap insert change. Ya. Jika nikel dia 5 sen, jika dime dimasukkan dia 10 sen. Lalu kita lihat yang di 5 sen ya. Pada saat state-nya berubah menjadi atau keadaannya berubah menjadi 5 sen, dia kemungkinan berikutnya adalah si user memasukkan lagi nikel atau dime lagi gitu ya. 5 sen atau 10 sen lagi. Jadi kalau 5 sen berarti dia akan berubah state-nya menjadi 10 sen. Kalau dia masukkan dime berarti state-nya akan berubah jadi 15 sen ya. Misal di sini 15 sen adalah harga barangnya. Jadi begitu dia berada pada state 15 sen, maka barang keluar. Ya, ini adalah contoh state diagram dari state diagram di mana vending machine tersebut tidak memberikan kembalian. Jadi kalau dia sudah 50 sen, biasanya pada kondisi tersebut dia tidak akan kembali lagi, ya tidak akan memberikan kembalian kalau pada saat 15 sen dimasukin 5 sen lagi atau 10 sen lagi. Ya, biasanya begitu dia vending machine begitu sampai 15 sen dia mengeluarkan uang, ya dia akan kembali lagi ke state-nya ke insert change ya. Ya, jadi biasanya itu begitu di 50 sen, langkah berikutnya saat dia sudah tidak lagi sudah ada berada di state ini, dia akan berubah kondisi keadaannya lagi menjadi kembali ke state insert change. Lalu bagaimana kita memprogramkan kasus seperti ini? Ya, kita menggunakan shift register ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu diingat kembali, yaitu pertama adalah shift register. Jadi shift register itu di terminal kanan dia berisi panah atas ya. Jadi ini adalah shift register ya. Jadi shift register data out itu ada panahnya ke arah atas. Shift register data in itu panahnya ke arah bawah. Ya, jadi ini maksudnya adalah data keluaran dari sini itu akan dioper lagi, di loop back lagi ke inputnya dari program ini, tapi pada iterasi berikutnya atau n berikutnya ya. Misalkan kita pada iterasi ke 0 atau i sama dengan 0 gitu ya. Pada i sama dengan 0 ya, di sini tidak ada input ya, tidak ada biasanya dia akan mengambil input dari input awalnya, yaitu yang di luar dari loop-nya ya. Jadi di sini ini yang ditulis di luar ini biasanya adalah nilai awal dari shift register. Ya, kalau kita wiring seperti ini akan memiliki nilai awal gitu ya. Jadi nilai awal untuk program ini adalah 10 ya. Jadi 10 dikalikan 2 dikalikan value, misalkan value ini nilai sembarang yang diinputkan user secara manual. Misalkan saya akan menginputkannya adalah sama dengan 10 gitu ya. Jadi 10 dikalikan 2 dikalikan 10 jadi 200. 200 ditambah 5 jadi 205 ya. Jadi output pertama itu 205. Ini iterasi ke 0. Lalu dia nilai outputnya ini, nilai output ini akan jadi input lagi di iterasi berikutnya. Yang 205 ini itu jadi input lagi gitu ya. Jadi I ke 1 ya, jadi 205 dikalikan 2 dikalikan 110 ya. Jadi 2050 dikalikan 100 dikalikan 10 dikalikan 2 ya, sorry. Jadi 205
Ya, jadi iterasi ke satu, jadi no output keduanya adalah 205 dikalikan 2 dikalikan 10 baru ditambah dengan 5. Ini menjadi 410 dikalikan 10 ya. Jadi 4100 plus 5 ya. Jadi 4105. Lalu ini menjadi input buat iterasi berikutnya ya. Output ketiga berarti 4105 dikalikan 2 dikalikan 10 ditambah 5 gitu ya sama dengan sekian dan seterusnya sampai dia iterasinya pada iterasi ke-9 atau I sama dengan 9 atau iterasi ke-10. Ya, begitu ya cara shift register bekerja ya. Dia cuma mengoper data dari loop satu ke loop berikutnya. Ya, jadi untuk membuat loop shift register ya jadi tinggal ya, saya akan berikan contoh cara membuat shift register. Kita tunggu dulu live view mulai. Kita mulai dari blank VI dulu ya. Nah, sorry, blank VI. Ya, jadi kita ambil contoh tadi numerik inputnya. Ya, ini misalkan tadi perkalian. Ya, kita menggunakan sum compound perkalian compound misalkan. Ini kita ganti jadi multiply ya. Ini multiply baru kita kalikan 2 tadi contoh. Lalu kita create constant misalkan 10 ya. Kita taruh di dalam for loop. Baru ini ditambahkan dengan 2 atau 5 tadi contoh. Atau kita kalikan dengan 5 tambahkan dengan 5. Lalu kita create indikator change to indikator. Oops. Kita Ctrl B, kita create indikator, taruh di luar ya. Jadi nanti hanya outputnya terakhirnya aja yang ditampilkan. Kita bisa juga melihat real time gitu ya dari perhitungannya. Clean up selection. Ya, ya di sini udah semua. Lalu di sini karena di sini adalah masih mode tunnel ya. Ya, jadi mode tunnel itu ya ini kita mulai dari shift register dulu ya. Jadi shift register itu nilai dia ngoper nilainya dari value 1 ke value berikutnya. Ya, lalu ditampilkan di hasilnya sebagai hasil akhir gitu ya. Jadi di sini tidak ada berubah dari variabelnya jadi bentuk apa namanya elemen jadi bentuk elemen juga. Nah, ini 10 kali. Ini mau ngelihat iterasi. Nah, jadi ini untuk
hasil akhir, nih hasil per iterasi ya. Lalu ini kita masukkan angka, sebut saja 10 misalkan. Ya, kita running ya. Oh, terlalu cepat ya. Ya, kita create timing ya supaya kita bisa lihat hasilnya secara real time. Create konstan ini 500 millisecond. Ya, kita lihat hasilnya secara real time itu dia bertambahnya pada tiap iterasi ya, dari ya mungkin kita bisa perlambat misalkan setiap 2000 detik. Ya, jadi pertama 205 lalu jadi 4105 ya, sesuai dengan perhitungan kita sebelumnya tadi sampai dia habis iterasinya. Ya, jadi ada ya, kemarin kita sudah bahas juga ya soal sistem tunneling dengan menggunakan while loop dengan menggunakan apa namanya itu, tombol dengan condition yang while loop, di mana while loop itu akan berhenti apabila yang stop value di sini itu bernilai true ya. Yang while loop ini cuma menunjukkan dia akan bertambah value-nya sebanyak 2 selama tombol stop-nya itu tidak ditekan, dan value-nya yang tampil di luarnya loop ini itu hanya ditampilkan nilai yang terakhir aja, yaitu pada saat kita tekan tombol stop ya. Ya, jadi di sini ada pseudocode-nya, silakan dipahami ya. Jadi begitu stopnya sama dengan false, maka dia akan mengerjakan terus prosesnya dan seterusnya ya. Dia hanya akan menampilkan nilai X2 ini yang nilai terakhirnya saja pada saat tombol stopnya ditampilkan. Kita bisa melihat tidak bisa melihat nilai X2 apabila perubahan nilai X2 tiap iterasi dengan menaruh nilai X2 ini di dalam loop-nya ya. Jadi ini shift register last value ya. Jadi kalau nilai ini itu hanya melewatkan saja ya. Jadi kalau kita buat ya, struktur while loop. Nah, kita create control buat stop value-nya. Ini 2, kita ambil contoh aja. Kalau kita create control di sini, taruhnya di luar tapi ya. Lalu kita buat indikator juga, tapi taruhnya di luar. Akan kita bandingkan dengan kalau kita menggunakan shift register. Ya, jadi sebenarnya ini nanti yang hasilnya itu nggak akan berubah ya. X-nya begitu masuk ke while loop dia akan bertambah 2. Habis itu udah gitu ya. Jadi nilai akhirnya tetap cuma ya nilai X itu ditambah 2 aja, tidak bertambah lagi gitu. Ini adalah sistem tunnel.
kita kasih timing, itu adalah weight-nya misalkan 500 ya. Misalkan 10. Lalu kita coba running ya. Kita running, kita tunggu mungkin 4 detik ya. Kita stop. Ya, hasilnya berubah jadi 12. Ya, jadi bisa Anda simpulkan di sini ya, nilainya itu tidak akan berubah karena sistem mekanisme yang pengoperan datanya adalah cuma tunneling ya. Nilai value ini tidak akan dilakukan iterasi di dalam loop ini karena nilai di sini kita menggunakan tunneling saja ya. Ya, jadi tidak diproses di dalam loop. Itu cuma numpang lewat nilainya. Karena itu 10 plus 2 saja nilainya di situ. Nah, nilai X-nya ditambahkan 2, habis itu enggak diproses dalam loop-nya. Tapi bila kita gunakan shift register, ya, yang muncul adalah seperti ini, gitu ya. Ya, kalau kita looping selama pada sistem shift register itu dia akan bertambah terus 2 setiap iterasinya ya. Jadi 10 plus 2, terus tuh loop berikutnya ditambah 2 lagi jadi 14 dan seterusnya ya, kelipatan 2. Ya, mari kita coba running, ini nilainya akan bertambah plus 2 tiap setengah detik. Kita running, kita tunggu, lalu kita stop. Ya, jadi nilainya akan bertambah menjadi plus 2 setiap setengah detik. Lalu ada juga mekanisme feedback dengan menggunakan tunnel ya, di mana nilai outputnya misalkan kita ingin menghasilkan data shift register yang diproses menggunakan looping tadi, tapi kita ingin menampilkannya dalam bentuk array ya. Jadi tidak menampilkan nilai akhir saja, tetapi kita ingin melisting atau mengumpulkan data-data yang sudah diiterasi tiap iterasinya ke dalam satu buah grup data. Ya, kita menggunakan kombinasi loop dengan menggunakan mode feedback node ya. Misalkan seperti ini, tapi kita ingin outputnya ini itu dalam bentuk array ya. Jadi tiap iterasi yang sudah dihitung itu ditampilkan juga atau di data juga. Jadi kita tinggal menggunakan ya feedback node ya. Kita konversi ini menjadi tunnel dulu, baru kita menggunakan create feedback node ya. Ini kita ambil feedback. Ya. Ini adalah feedback node ya. Ini atau Anda bisa menggunakan seperti itu ya. Jadi Anda bisa menggunakan feedback node yang tadi, atau Anda bisa menggunakan feedback node seperti ini ya. Anda wiring keluar dari plus, di-feedkan lagi ke inputnya dari blok diagram tersebut. Ya, secara otomatis dia akan menampilkan feedback node. Ya, kita clean up dulu.
pin up selection ya, jadi supaya kelihatan. Nah, lalu input apa namanya untuk inisialnya kita masukkan dari sini. Ya. Yang bisa seperti itu atau bisa dengan cara yang seperti di modul ya. Ya, jadi begitu sudah dihubungkan inisialnya ke loopback ini, kita bisa running programnya. Jadi ada dua cara untuk memasang inisial loopback, yaitu dengan cara mewaring ke feedbacknya seperti ini, atau kita bisa ganti wiringnya ini, kita nggak buat wiringnya di situ, tapi ditaruh di ujung loopnya ya. Jadi kita pilih di sini ada move initializer one loopnya, ya itu di nanti yang nilai inisialisasinya itu ada di luar loop ini ya. Jadi kita nggak tulis seperti ini. Kita hubungkan inisialnya, value-nya ke sini ya, sama dengan yang kita pasang ke loopback-nya ini ya, sama aja ya. Ini tergantung selera programmer. Cuma yang begini mungkin si programmer kalau feedback node-nya banyak itu agak repot ngelihatnya ya. Kita mesti meriksa ini punya siapa sih itu feedback node-nya gitu ya. Ini initializer-nya punya siapa ya? Kalau kita double klik nanti dia akan highlight ini feedback node-nya itu yang untuk initial value-nya yang feedback node mana ya. Kalau yang tadi itu kan lebih gampang ya. Jadi tinggal lihat kemana cablingnya atau wiringnya kemana itu tinggal bisa tahu itu feedback node initial value untuk feedback node-nya. Ya ini sama dengan shift register tadi. Ya jadi di sini kita ingin menampilkan value-nya dalam bentuk array. Ya, kita ganti di sini tunnel mode-nya kita ganti menjadi indexing. Ya, jadi indexing. Nilai ini harus berubah menjadi array ya, change to array. Ya, jadi udah jadi array, oke udah. Ya, jadi di sini nilai yang setiap iterasi yang sudah dibentuk itu akan ditampilkan di sini. Saya geser dulu ini ke bawah. Lalu kita running sebentar. Stop. Ya, jadi setelah berapa detik yang nilai-nilai tiap iterasinya itu akan ditampilkan di dalam bentuk array ini. Jadi kita tahu historinya. Oh, itu yang sudah dihitung dari loop itu. Ya, ini sekarang kita masuk ke state machine ya, cara membuat state machine. Kita mulai dari program untuk menjalankan mesin ya. Jadi program ini idenya adalah mekanisme startup mesin. Ini saat mesin dinyalakan, proses starter dengan sequence tertentu itu terjadi ya, sampai mesin itu benar-benar nyala. Lalu saat matikan mesin, melalui proses sequence matikan mesin sebelumnya kembali ke mode idle. Ya, jadi di sini ada inputnya cuma ada start and stop engine. Dan
indikatornya adalah engine running ya, lampu nyala pada saat engine running. Ya, jadi pada state machine di situ ya, di sini mulai dari initiate dulu ya. Pada saat awal itu si mesin itu dalam keadaan meminta untuk kita memulai proses dengan menekan start engine. Yang jadi ya, start engine. Ya, jadi di sini initiate, baru kalau kita lihat di sini bloknya habis initiate baru starting, running, shutdown ya. Kemungkinan yang terjadi di sistem itu adalah initiate, starting, running, sama shutdown. Ya, pada saat kita tekan tombol inputnya adalah start engine, dia akan masuk ke state yaitu state starting ya. Jadi pada saat starting ini itu dia akan ada proses tertentu gitu ya, yaitu lampu engine-nya itu akan engine-nya akan menyala gitu ya. Ya, di sini setelah dia starting baru dia langsung dari mode starting. Apabila startingnya sudah jalan ya, kalau startingnya itu yes jalan, dia akan running. Kalau tidak, dia akan coba starting lagi. Lalu bila dia running, saat dia running, kita lihat dia running, engine-nya akan menyala ya, dan terus menyala selama dia tidak ditekan tombol stop-nya ya. Begitu tombol stop ditekan, baru dia shutdown lagi ya, baru dia shutdown. Setelah di dalam proses shutdown tentunya ada proses menyala gitu ya, proses mematikan mesin. Setelah dia shutdown-nya selesai, itu baru dia modenya kembali ke mode initiate ya. Ya, jadi kalau shutdown-nya selesai, yes, dia akan initiate kembali. Kalau proses shutdown-nya tidak selesai, dia akan melakukan proses shutdown terus. Ya, jadi cara membuat blok diagram di sini yaitu pertama kita masuk ke left view, sorry. Ya, kita masuk ke live view lagi, kita buat baru new VI. Di sini kita masuk ke blok diagram. Kita buat mulai dari while loop dulu. Kita create control di sini. Lalu kita menggunakan struktur case. Ya.
Jadi tadi ceritanya yang kasus tadi ini itu ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 buah mode, yaitu initiate, starting, running, dan shutdown. Atau ini yang disebut dengan state ya. Pada saat state, di sini kita buat enum konstan dan kita mulai ketikan di situ ada initiate ya. Baru ya, edit items dulu. Sini dihapus dulu. Nah, di sini di edit items Anda bisa tambahkan. Baru saya delete dulu ya. Ya, add item after, baru kita kasih nama starting. Baru kita add item lagi, running. Baru kita add item lagi, shutdown. Mana tuh? Ya, jadi kemungkinannya initiate, starting, running, dan shutdown ya. Ini kita wiring ke case kita. Initiate adalah default dan seterusnya nanti ya kita tambahkan. Kita set ya. Initial value-nya adalah initiate ya. Ya, kita menggunakan di sini itu adalah menggunakan selektor ya. Perbesar di sini. Pada saat initiate atau di mana initiate itu nilai defaultnya, kita akan menggunakan selektor ya. Pada saat kita tekan tombol start, maka dia akan mengubah value ini atau state dari initiate ini menjadi starting ya. Di sini kita tambahkan select ya. Baru kita create, ini kita copy aja yang ini, tekan kontrol baru geser gitu ya ke sini. Ini juga kontrol geser ke atas. Ini di luar gitu ya. Kita geser keluar. Lalu ini ditaruh di atas, kita create control di sini. Kita beri nama start ya. Jadi pada saat dia akan saat kita tekan tombol start, dia akan starting. Kalau tidak kita tekan atau false, maka dia akan terus initiate. Lalu kita pindah. Jadi begitu kita tekan tekan tombol start, maka dia akan berubah jadi starting. Ya, di sini tombol starting misalkan proses start akan masuk dalam proses starting. Misalkan di sini kita buat struktur flat sequence ya. Yang dimana tadi kita ambil contoh pada saat starting itu
ada proses menyalakan lampu indikator, misalkan lampu engine running, ya kita ambil contoh engine running. Nah, kita ambil yang simple aja, add frame after. Jadi kita buat 2. Kita bikin boolean dulu, true or false. Create indikator gitu ya. Lalu kita taruh indikatornya di luar dari proses ini. Tekan Ctrl B ya. Ini kita nggak perlu, ini nggak perlu, ini juga nggak perlu. Ya. Ini kita create property node ya. Kita create property node, value-nya yang kita ingin ubah. Lalu kita change property node-nya ini menjadi to right ya, change all to right. Kita hubungkan, copy ya, paste di sini. Sorry, bukan paste. Tekan Ctrl baru geser gitu ya. Ya, Ctrl ditahan, drag geser ke kanan. Lalu ini false ya, ini false. True ya, jadi setiap kita gunakan for di sini, jadi 2 kali nyala kedip-kedipnya. Di sini kita kasih space, kita create constant 2. Ya, ini di dalam loop. Kita bikin timing. Weight-nya ini sekitar 500. Ini juga di dalam sini 500. Lalu literasi berikutnya, ya jadi biarkan seperti ini. Ya, lalu kita bikin frame lagi di luarnya. Geser, kita buat struktur thread sequence lagi. Ya, yang dibuat thread sequence-nya adalah sequence ini. Lalu add frame after ya. Add frame after. Jadi setelah sequence ini selesai, baru dia akan mengubah state-nya dari starting menjadi running ya. Ya, kita kopikan tadi yang ini gitu ya. Pilih ini. Lalu tekan Ctrl, tahan, geser ke sini. Ya. Jadi running ya. Lalu kita hubungkan ke sana. Hubungkan lagi ke frame, udah seperti itu. Lalu kita ganti, sebelum saya lupa, ganti yang paling ujung luar yang berbatasan dengan while loop ini itu dengan shift register ya, replace with shift register. Lalu repot. Replace with shift register, baru klik di situ. Nah, jadi nanti ini loop back-nya kita menggunakan shift register. Nah, jadi dia akan mengubah state-nya setelah pada akhir dari starting itu menjadi running, lalu kita pindah ke kita add case after ya, add case after di mana saat kondisi running. Di kondisi running itu cuma menyalakan engine lampu warna engine running aja ya. Ini sebut saja lampu starting.
Kita buat aja baru ya, let baru aja. Yang ini baru dikasih nama running ya. Ya, running. Kita align center, sorry, center, ya. Dia malah ya, kita ganti warnanya jadi merah aja kali ya. Ya, saat running ini bernilai true ya. Ya, jadi selama tidak ditekan tombol, selama running ya, selama tombol stopnya itu tidak ditekan, ya kita buat di sini lagi select, kita kopikan ini, create control, baru ini ada kita kasih stop engine ya, tombol stop engine. Ya, kita hubungkan seperti itu. Ya, jadi saat dia ditekan tombol stop engine, maka dia mengubah value, akan mengubah state-nya menjadi shutdown. Tapi bila tidak, dia akan tetap mode running. Ya, dia akan terus looping di proses ini terus. Ya. Baru kita add sorry. Kita klik kanan add cache after. Lalu kita di sini buat yang proses shutdown. Apa sih yang dikerjain di proses shutdown itu? Ya, shutdown itu sebut aja dia menyalakan lampu lagi, tapi indikator aja deh ya. Ini saya kasih nama indikator aja. Ya, jadi pada proses shutdown dia hanya membuat indikator shutdown itu berkelip-kelip 3 kali. Ya, saya karena orang yang sangat malas, saya kopikan saja yang blok ini. Copy gitu ya. Pindah ke shutdown lagi, taruh di sini. Ya, itu ya. Atau saya pilih aja ini. Pilih semua, tekan kontrol sampai jadi panah, di drag keluar dulu, pindah ke shutdown lagi, pindah lagi ke situ, taruh lock gitu ya. Oh iya, saya lupa ya, harusnya flat sequence-nya sekaligus semua ya. Ya, jadi pada saat proses shutdown dia akan melalui proses yang menyalakan dan mematikan lampu indikator sebanyak 3 kali. Baru setelah selesai sequence tersebut, kita ubah value-nya ini atau proses ini kembali ke saat awal lagi, yaitu saat initiate.
Ya, kita rapikan dulu. Ini stop engine, ini start engine, gitu ya. Ini menghentikan loop ya. Jadi nggak ada yang ketinggalan ya. Jadi tinggal kita running aja engine-nya. Di sini udah putih, kita running. Ya, jadi pada saat initial itu tidak ada aktivitas apa-apa di indikator maupun running. Begitu kita tekan tombol start, ya, dia akan melakukan proses apa namanya, menyalakan gitu ya, baru tombol runningnya harusnya menyala. Bentar. Kayaknya masih belum tadi. Running through. Oh, sorry. Warna merahnya mungkin kurang ngejreng ya, jadi nggak ketahuan. Kita running. Saat dia start baru dia running. Ya, pada saat sudah dia running, begitu kita tekan tombol stop, baru ada lampunya ini menyala 3 kali, baru dia mati kembali ya. Lampunya belum dimatiin ya. Jadi yang kita buat aja lagi ya. Ini yang ini kita create property node aja dulu, yang value itu kita taruh di shutdown ya. Nah, shutdown kita tambahkan aja di sini, kita create frame ya, kita add frame before ya, jadi add frame before, baru kita taruh ya ini di sini, kita change to right ya, ini change to all to right, baru kita ganti false, kita create constant, ininya jadi false ya. Ya ini untuk yang tadi ya, indikator, untuk indikator ini value indikator. Sorry, value yang running tadi, tombol running. Atau kita bisa juga ini bikin taruh di luar gitu ya. Ya, ini visible label aja. Ini namanya running. Oh, ternyata belum dibuat ya, makanya namanya enggak. Kita create property node, value lagi, taruh di sini, change to all to right gitu ya. Itu pada saat shutdown juga ini jadi runningnya jadi false ya. Nah, jadi pada start dia nyala 2 kali baru running gitu ya. Baru saat stop ini indikator nyala, baru tombol running mati. Nah, ini ulang lagi, start dia nyala gitu ya. Baru begitu stop engine, lampu indikator nyala, tombol runningnya habis itu mati. Lalu contoh yang lain adalah vending machine ya.
Kalau vending machine ini contoh sederhana ya, misalkan ini si vending machine mesin gehu gitu ya. Dia cuma bisa nerima Rp1.000 atau ya cuma menerima satu macam koin yaitu Rp1.000 gitu ya. Harga barangnya misalkan di sini 3.000 gitu ya. Sorry, ini 3.000 ya, misalkan makanannya harganya sorry 2.000 ya, 2.000 sama dengan kasus yang mesin tadi. Kita buat new VI. Jadi kasusnya state-nya itu adalah minta duit, lalu dapat duit 1.000, lalu dapat 1.000 lagi gitu ya. Lalu kemudian setelah dapat yang 1.000, yang setelah didamin 2.000 ini, dia akan melakukan proses dispense dulu. Lalu setelah proses dispense, baru dia kembali lagi modenya ke saat awal, saat dia minta duit. Nah, misalkan di sini kita buat lagi enum konstan ya, kita sebut saja awal gitu ya. Awal itu saat dia minta koin, baru add cash after, kita add item after saat dia nilainya 1.000, lalu add item lagi baru 2.000, baru add item lagi pada saat dia sedang mengeluarkan makanan ya, mode mengeluarkan makanan atau dispense. Nah, jadi pada saat dispense itu dia akan mengeluarkan makanan, lalu dia akan sambil menampilkan silakan menikmati makanan atau sejenisnya gitu ya. Jadi ada awal, ada 1.000, 2.000 dan dispense gitu ya. Kita awalnya gitu ya. Baru kita sama dengan kasus tadi ya, while loop dibuat dulu di luar. Baru case ya di dalam. Sini kita create control dulu, stop. Baru kita wiring nih ke sini. Ya. Awalnya adalah default, lalu dan seterusnya. Ya, jadi pada saat di sini kita buat selektor juga sama ya dengan yang mesin tadi, cuma kita disimpelkan hanya cukup satu tombol saja. Di sini kita buat sebuah selektor, select di sini. Kita create control di sini. Kita sebut aja tulis koin gitu ya. Ya, kita bisa mengcustomize ya bentuk tombol ini dengan klik kanan, kita pilih advance, baru pilih customize. Di sini kita bisa utak-atik tuh ya, pada di sini kita change to customize mode. Kita import filenya, import file dari coin gitu ya, import file dari yang di sini picture itemnya kan ada berapa buah nih. Kita pilih ya, mulai dari yang ini saat aktif ya, atau saat tombolnya tidak ditekan. Ini mungkin sama ya, yang lainnya juga sama. Kita pilih dulu salah satu yang aktif, kita ganti import file. Mana tadi? Sebentar, file explorer.
Di mana tadi ya? Oh, ada di live view. Jadi ada di mana filenya? Gambar koin. Gambar apa nih? Ada gambar koin nggak ya? Koin. Nggak ada. Ya kita bisa ambil buat file ya. Jadi kita Google, terus kita ambil gambar koin sembarang gitu ya. Koin 1000 gitu. Misalkan. Nah, baru nanti diedit-edit tuh di Photoshop ya. Jadi untuk ngeditnya tinggal kita koin 1000. Aduh, ini aja deh. Copy aja. Copy image ya. Terus ditaruh di sini. Import bisa, kita import picture from clipboard bisa gitu ya. Jadi cuma saya sih kurang suka ya import picture from clipboard ini. Baru ganti yang picture item lainnya ya. Ini picture itemnya. Ya kita import aja semuanya dari clipboard. Ya. Dulu tumpuk-tumpuk jadi satu. Nah, lalu kita save control ini menjadi sebut saja tombol koin ya. Koin. Kita taruh di modul yang live view yang mau kita ya, file di ya, kalau bisa satu folder ya. Tombol koin. Ya, lalu kita replace original, yes. Tombol koin di save. Ya, jadi dia udah berubah jadi tombol koin ya. Lalu kita ganti mechanical action-nya menjadi momentary ya. Jadi kita pilih yang ini. Switch until release ya. Ya, Anda bisa pilih switch until release atau latch when pressed atau bisa juga latch when release ya. Latch when release juga bisa ya. Bisa pilih antara itu. Ya, jadi pada saat koin tekan dia akan mengubah state-nya menjadi 1000 ya, karena masukin koin 1000 ya. Kalau nggak masuk ya tetap aja.
Ini kita change, kita replace dengan shift register. Lalu pada saat 1000 ya. Jadi pada saat 1000 kita gunakan selektor lagi. Atau kita bisa aja copy yang tadi ya. Ini bisa aja kita copy lagi. Koinnya kita taruh di luar ya. Ya, di luar loop ini. Tombol koin ini ditekan lagi enggak? Kalau enggak, ya tetap jadi 1000. Pada kondisi ini atau enggak, dia akan pindah ke state berikutnya yaitu 2000 ya. Kita copy aja deh. Ya. Ini enggak usah. Ya, tinggal wiring aja ke sini. Ya, jadi pada saat 1000 kalau ditekan berarti dia akan jadi 2000. Kalau enggak, dia tetap jadi 1000 ya. Lalu selanjutnya pada saat dia 2000, di situ mulai menarik ya. Add case after, copy lagi ya yang tadi ini bloknya ini. Ini blok ini penting sekali pada state diagram. Nah, ini nggak perlu ya. Jadi pada saat 2000 sudah saat 2000 itu cuma menampilkan teks saja gitu ya. Tapi dia kemudian baru masuk ke state berikutnya yaitu yang kita buat aja dulu deposit 2000. Ya, baru setelah menampilkan deposit 2000 kita menggunakan flat sequence. Add frame after. Ini menampilkan aja create indikator. Baru mengubah state-nya menjadi state dispense ya. State dispense. Ya. Jadi ini masih cuma nampilin deposit aja. Nah, saya copy aja, ini juga ditampilkan juga di sini. Ya, ini pada saat deposit 1000. Yang ini adalah saat deposit itu tidak ada deposit ya, deposit 0 rupiah. Ya, jadi deposit 2000, lalu setelah deposit 2000 baru dia mengubah modenya menjadi dispense ya. Sini kita tampilkan selama kurang lebih 2 detik ya. Nah, kita nampilkan mode dispense-nya 2000 selama 2 detik. Baru kita ke case berikutnya yaitu dispense ya. Saat dispense itu kita mengeluarkan barang ya, atau biasanya kita memberikan sinyal ke motor itu untuk melakukan dispense barang ya. Biasanya nanti di situ ada proses lagi atau subproses lagi yang kompleks gitu ya, tapi ya anggap aja signalingnya itu sinyal oke gitu ya, sinyal boolean aja, true atau false. True itu mengeluarkan makanan, false itu ya diam aja mesinnya
gitu ya. Ya, kita create indikator. Kita boolean aja. Kita modifikasi booleannya ini. Kita change shape-nya dengan bentuk kotak aja ya, lebih bagus. Ya, jadi di sini kita custom lagi ya. Kita advance, kita customize lagi. Di sini cuma ada 2 mode gitu ya. Kita ininya tombol range-nya kita tekan. Lalu di sini picture itemnya itu pada saat dia off atau dia on gitu ya. Pada saat off itu picture-nya misalkan gambar ini. Pada saat on itu yang kita modifikasi ya. Kita cari gambar gorengan atau ya terserah gambar apa yang Anda suka. Gorengan gitu ya. Gehu. Nah, ini dia. Ini aja deh. Ya, kita copy ya, kita copy gambar dari Detik Food ya. Baru kita import from picture from clipboard ya, dia akan resize atau bisa juga import from file at same size gitu ya. Bisa juga. Yaitu import from file picture from clipboard at same size ya. Kalau at same size dia akan meresize sesuai dengan ukuran asli pada saat kita membuat kontrol tersebut ya. Di sini tadi saat picture-nya dia off seperti ini, pada saat picture on itu dia seperti ini. Kita save dulu ya, kita save. Kita kasih tombol gorengan. Suka. Ini bebas ya, tidak harus ini. Save, baru kita close, kita replace, yes. Kita save lagi. Ya, jadi pada saat off seperti ini, pada saat mengeluarkan barang dia seperti ini. Ya. Ups, ini saya taruh di luar ya. Sorry, ini benar. Yang string tadi yang ya ini harusnya ini enggak seperti ini. Ini enggak, kita hubungkan ke sini aja. Yang 1000 udah, 2000, oh ini 2000, ini kita delete, ini masuk, kita tunnel ke sini ya. Dispense apa ada yang kurang? Yang dispense kita create constant. Selamat makan. Ya, setelah dispense baru kita kembali lagi ke mode awal ya. Yaitu sebelum dia akan kembali ke mode awal saat dia minta koin ya. Ya, jadi awal 0 dia saat tidak diminta saat tidak memasukkan koin dia akan tetap seperti ini, dia akan menampilkan depositnya tetap 0. Tapi begitu koin ditekan, dia akan merubah state-nya menjadi 1000
1000 di loop back lagi ya ke menggunakan shift register yang lalu dia merubah input ini menjadi apa namanya menjadi 1000. Kita masuk ke mode 1000. Lalu di 1000 dia menempelkan depositnya adalah 1000 dan apa namanya ini apabila tidak ditekan dia akan tetap state-nya pada 1000. Kalau ditekan tombol koinnya maka dia akan merubah state-nya menjadi 2000 dan kita masuk ke state yang ke 2000. Pada saat state-nya 2000 ya dia akan menampilkan tampilan depositnya adalah nilainya 2000. Lalu dia melakukan dispense ya. Ya, setelah di mode dispense dia akan mengeluarkan makanan sambil dia menampilkan tulisan selamat makan ya. Baru kita timingnya kita tambahkan ya. Wait-nya menjadi menampilkan selama 3 detik deh ya. Jadi ada kesempatan si user itu mengambil makanannya atau melihat pesan ini ya, setidaknya bisa melihat pesan selamat makan. Yang kita lihat apakah berjalan seharusnya. Ini kita rapikan dulu. Ini kita kasih nama pesan ya. Lalu bisa aja kita menambahkan gambar background ya. Kita kasih gambar background, kita search lagi di background food ya atau makanan. Nah, kita ambil aja yang apa ya? Jadi semacam wallpaper lah untuk vending machine kita. Kita copy aja contoh ini. Ya, baru kita paste di sini. Baru ordernya kita send move to back ya. Move to back. Ya, jadi biar kelihatan agak manis sedikit lah. Ya, lalu kita coba running. Ya, jadi pada saat tidak ditekan, oh lupa. Ya, saat tidak ditekan dia depositnya 0. Kenapa gini ya? Ya, coba di sini. Saat tidak ditekan dia semuanya deposit 0 terus barang tidak keluar. Lalu kita tekan dia depositnya jadi 1000. Lalu tapi dia tidak menampilkan makanan atau mengeluarkan makanan. Lalu saat kita menekan 2000 ya, dia akan menampilkan depositnya mana nih? Kok nggak muncul? 2000. Ya. Ini di luar ya, sorry ini di luar. Ya, dispense makanan ini di luar ya. Awal ini false. Lalu 1000 ini false. Ini 2000 juga false ya. Tapi pada saat dispense dia true. Ya, jadi pada saat dia depositnya 0, kita masukkan koin, ya akan jadi 1000. Saat kita tekan koin lagi, dia akan jadi
seharusnya 2000. Setelah itu deposit. Nah, jadi kita ganti yang ini itu ya, jadi kita ganti dengan ya pesannya itu sebagai ini aja, change to value and create property note aja dengan value ya. Value ininya change to right. Ya, ini kita waring. Terus kita tekan kontrol dulu, ini kita copy dulu. Mana tadi ya? Tekan kontrol dulu, kita taruh di luar dulu. Yang ini. Pesan kita taruh keluar dulu. Kita wiring, baru kita ganti yang ke 1000. Ini juga kita ganti ini sebagai change value-nya aja. Bisa kita taruh di luar ya. Sama, ini juga kita taruh di luar. Dispense juga sama, ini ya, kita mengganti nilai pesannya menjadi selamat makan. Ya, jadi masukkan koin 1000, masukkan koin lagi 2000, habis itu dia mengeluarkan makanan ya, selamat makan. Mana nih makannya? Ya, kalau tidak berhasil berarti kita ganti dengan yang value itu aja ya. Jadi create property note sama juga value, change to all to right juga. Ini ganti. Sorry. Ini wiring yang tidak perlu ya. Ctrl B, kita taruh ini di luar saja. Nah, ini lalu pada saat di awal yang tadi value ini kita kopikan dulu. Ya, kita kontrol ya, baru pindah ke yang awal, kita geser dikit. Kita taruh di dalam sini. Kita clean up dulu, sorry. Ya, hubungkan seperti itu ya. Oh, saya lupa belum diganti ya. Ini harusnya false. Di awal tidak ada yang keluar ya. Jadi pada saat awal tinggal masukkan koin 1000, masukkan koin lagi 2000, baru setelah itu dia menampilkan selamat makan dan barang keluar. Ya, periodenya mungkin terlalu cepat juga ya. 3 detik kita ganti, bisa lebih lama lagi. Nah, anggaplah 5000 ya, biar agak lama mandanginnya. Ya, seperti itu ya. Jadi ini koin, masukin koin lagi 2000, masukin koin, setelah selesai ya, dia akan mau kembali lagi ke saat awal, dia minta koin 1000 lagi. Jadi ini nggak mungkin memberikan kembalian ya, karena koinnya udah satu macam aja 1000 gitu ya.
Ya, ini contoh yang mungkin agak rapi ya, silakan dicoba. Cara mengganti itunya, mengganti eh, gambar atau mengganti objek itu sangat gampang ya, tinggal kita membuat gambar yang ukurannya sama atau kita membuka file editor atau kita mengcopy menggunakan clipboard ya. Jadi tinggal kontrol select gambarnya, Ctrl C, udah gitu nanti paste from clipboard ya. Kalau misalkan ingin sama ukurannya, tinggal paste from clipboard with file with same size gitu ya. Ya, sampai sini dulu tutorial atau perkuliahan sesi 5 yang membahas tentang state state diagram dan state machine. Ini sebenarnya program apa atau pemrograman yang sangat berguna sekali ya, di mana state machine ini digunakan juga untuk aplikasi game ya, dan banyak aplikasi lainnya, aplikasi automation gitu ya, di mana suatu proses itu tidak pernah hanya bekerja pada satu mode gitu ya, tapi bisa bekerja dalam beberapa macam mode bergantung pada situasinya. Sampai sini dulu pertemuan kita tentang state machine. Apabila pelajaran ini bermanfaat, silakan like, di komen, atau jika ada kekurangan atau pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar atau bisa melalui e-learning di e-kampus Inaba. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.